Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini sedang merindumu dengan galau. Siapakah dia? Oke, kita tarik energinya. Siapakah yang saat ini sedang merindumu penuh rindu? Siapakah yang saat ini sedang merindumu dengan sangat galau, dengan penuh rindu? Dia adalah sosok seseorang yang dulu sempat tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Dia lebih memperdulikan karir, pekerjaannya ya, keuangannya, dan masalah-masalah pribadi. Sehingga kamu sering banget terabaikan oleh dia atau tidak diperdulikan oleh dia. Terus juga banyak ketidakstabilan di hubungan kamu dengan dia selama kalian bersama waktu itu ya, karena dia terlalu fokusnya ke materi, ke karir, ke keuangan kayak gitu. Bahkan orang ini tuh sempat gambling gitu, sempat bingung antara pilihan-pilihannya, antara kamu dengan pasangan lainnya kah, atau antara kamu dengan keluarganya kah, antara kamu dengan pekerjaannya kah. Intinya orang ini tuh punya banyak pilihan, aku lihat ya, sehingga sempat bingung mau mana dulu yang mau dia prioritaskan atau dia dahulukan. Tapi setelah aku lihat di sini, siapa yang merindukan kamu, ternyata dia orang yang saat ini merindukan kamu, bahwa ternyata sekarang perasaan itu dia yakin tegas bahwa kamulah orang yang dia inginkan, bahwa orang yang ada di hati dia gitulah ya, orang yang dia cintai. Karakter orang ini aku lihat di sini memang orang yang nggak teratur ya, orang yang kurang sekali keteraturan dalam hidupnya, dalam pengendalian diri pun dia kurang. Tapi dia juga orang yang otoriter, orang yang sangat keras kepala. Terus itu juga orang yang apa itu namanya, haus akan kekuasaan ya, orang yang cukup kejam, orang yang tirani ya. Terus itu juga aku lihat di sini orang yang kurang masuk akal dah ya, kurang banget berintegritas, tidak beretika atau bermoral. Terus itu juga aku lihat orangnya dingin ya, orangnya dingin, dia seorang pria dewasa, sifatnya selalu mendominasi, orangnya pedes kalau ngomong, sinis ya, tidak kenal ampun. Terus itu juga mungkin ini berasal dari zodiak Libra, Gemini, Aquarius. Orangnya agak tirani, agak menghakimi ya, orangnya suka menghakimi. Bahkan orangnya pendendam, aku lihat di sini suka memusuhi, orangnya kejam, brutal seperti itu ya. Tapi dia orang yang berpendidikan ya, orang yang berpendidikan. Dia juga bersikapnya kadang dia ini orang yang selalu menunjukkan keramah tamahan ya, orang yang kelihatannya ramah, tapi dia ini punya sifat-sifat secara negatif ya, manipulatif. Terus itu mungkin dia orang yang sangat bisa merusak orang lain, atau dia mungkin memang punya sifat yang suka merusak orang lain ya. Tapi dia selalu menunjukkan keramah tamahan, orang yang kelihatannya ramah lah seperti itu ya. Sama kamu pun gitu ya, kalau ngomong kelihatannya ramah padahal sebenarnya enggak gitu ya. Orangnya tidak masuk akal, tidak logis ya, mungkin bisa dibilang tuh kayak bodoh, lemah. Bahkan dia ini adalah komunikator yang buruk. Jadi mungkin selama dengan kamu tuh jarang banget ada komunikasi, atau mungkin kalau dalam berkomunikasi tuh kayak apa ya, nggak selevel lah dengan kamu gitu ya. Jelek banget lah ya dalam berkomunikasi, mungkin dari pengelolaan kosakatanya atau teknik metode dia dalam berkomunikasi. Intinya tuh komunikasinya buruk banget. Orangnya kasar ya, orangnya kasar. Terus itu juga dia ini orang yang gampang tersulut emosi, aku lihat ya, bahkan cuman gara-gara masalah-masalah sepele.
Dan aku lihat juga dia ini tuh orang yang mungkin punya masalah tentang kesuburan ya, tentang fertilitas. Bisa jadi dia ini mandul atau tidak bisa memiliki anak, atau mungkin sebaliknya ya, dia punya hiperseks atau apa gitu. Intinya ada hubungan tentang masalah fertilitas. Terus juga dia ini mungkin adalah sosok seseorang ayah yang tidak hadir bagi keluarganya. Mungkin dia pernah meninggalkan keluarganya, atau dia ini pernah bercerai ya, atau dia pernah apa tidak menganggap anaknya atau bagaimana gitu ya. Intinya ada masalah tentang keluarga juga sih dia ini. Dia adalah orang yang memang sudah berpisah dengan kamu ya. Aku lihat di sini sudah ada perpisahan, ada juga yang sudah bercerai di sini ya. Bahkan perpisahan kalian ini juga nggak dengan baik-baik. Aku lihat soalnya di sini ada kebencian juga ya. Perpisahan ini mengakibatkan kebencian karena dia tidak setia sama kamu, atau pernah mengkhianati kamu, atau pernah selingkuhin kamu. Intinya dia pernah berkhianat ya. Dan aku lihat orangnya itu sangat drama queen ya, selalu mendramatisir keadaan ya, orang yang sangat banyak sekali dramanya, dan dia selalu menunjukkan pendramatisiran dalam hidup ya. Dia selalu mencoba berlomba-lomba mencari perhatian kamu dengan cara berdrama gitu, dan selalu bertindak seolah-olah dia adalah korbannya kayak gitu. Dan aku lihat di sini kamu tahu orang ini karena dia ini orang yang selalu bolak-balik gagal dalam merubah perilaku atau tantangan yang mungkin selama ini kamu sudah berikan dia kesempatan. Kayak misalkan nih, dia misalkan bolak-balik selingkuh ya, kamu udah bolak-balik maafin dia dan memberikan dia kesempatan lagi, tapi ternyata ya selingkuh lagi gitu terus ya. Dia orang yang gagal dalam merubah sikap, atau dia tidak pernah berubah perilakunya, orang yang seperti itu. Aku lihat dia adalah orang yang masih hidup dalam masa lalu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia punya kenangan masa lalu yang cukup suram ya, tapi dia juga nggak bisa melepaskan kenangan masa lalu dia bersama ya pasangan dia yang dulu, atau masa lalu dia yang dulu ya. Sehingga ketika bersama kamu tidak memberikan hati yang tulus, atau tidak memberikan hati yang penuh terhadap kamu, atau tidak bisa membuka hati sepenuhnya ke kamu, sehingga dia kurang dalam apresiasinya, memperlakukan kamu, atau kurang berdedikasi ya di dalam hubungan kalian. Jadi karena sebenarnya dia ini punya trauma masa lalu, atau punya inner child dari masa lalunya, sehingga dia punya sikap yang seperti ini. Tidak bisa sepenuhnya membuka hati pada orang lain gitu ya, dan tidak bisa full dalam mencintai. Terus itu juga aku lihat di sini tuh orang yang merasa bahwa cinta itu hanyalah sebuah mitos gitu ya, hanya omong kosong belaka gitu, karena memang dia ini pernah tersakiti dari masa lalunya, atau dia masih punya rasa trauma atau trigger dari masa lalunya gitu ya, sehingga ketika dia menjalani hubungan dengan kamu itu tidak full gitu loh, tidak full memberikan apresiasi, atau tidak memberikan effort ya, tidak terlalu memberikan effort, dan tidak bisa memberikan kestabilan dalam hubungan kalian. Ya intinya orang yang pernah tersakiti di masa lalunya, atau dia punya masalah trauma dari masa kecil atau masa lalunya. Dia orang yang punya masalah juga tentang komunikasi ya, jadi kuat banget di sini. Ada masalah komunikasi, ada King of Sword, kemudian ada Six of Cup ya, ada masalah dengan komunikasi. Terus juga aku lihat di sini dia adalah orang yang banyak sekali pilihan ternyata. Dan bahkan ya, aku lihat di sini gimana ya,
Selain dia itu banyak pilihan dengan orang-orang baru, tapi juga dia ini kan masih masih terbelenggu ya dengan masa lalu ya, masih masih terngiang-ngiang dengan masa lalu, sehingga walaupun nih orang menjalani hubungan dengan orang baru, orang lama itu masih selalu menghantui pikiran dan hati dia gitu ya, sehingga orang itu nggak bisa fokus, aku lihat ya. Bahkan dengan kamu pun seperti itu, masih terbayang-bayang masa lalu. Terus itu juga aku lihat di sini dia juga punya orang orang baru gitu ya. Jadi banyak ternyata pilihan dia, ada kamu, ada orang masa lalu, dan ada orang baru ya. Ya aku lihat memang di sekeliling dia banyak sekali pilihan ya, jadi nggak cuma 1-2 orang, bisa jadi 3-4-5 sampai 100, I don't know berapa, tapi intinya banyak ya. Ada dari kamu, ada dari masa lalu, dan juga ada dari masa depan masa depan, orang baru ya, orang baru seperti itu. Atau bisa jadi kamu adalah masa lalunya ya, kamu bisa jadi adalah masa lalunya. Oke, kita lihat lagi retreat ya. Kuat banget ya energinya orang yang gila kerja, aku lihat di sini ya. Orang yang sangat sangat menenggelamkan diri pada pekerjaan, pada materi ya, harta benda ya. Kalau aku lihat di sini orang yang memang gila harta, materialistis, orang yang sangat fokusnya itu ya di duniawi ya, hal-hal duniawi, materi seperti itu. Bahkan dia akan merelakan percintaannya demi materi gitu ya, aku lihat di sini. Nah, kemudian akhir-akhir ini tuh kayak ada dorongan untuk segera apa ya, ke arah kamu atau memperjuangkan kembali cinta dia ke kamu kayak gitu. Cuman ego dia ternyata di sini masih besar tentang pemikiran dia tentang materi ya, karir gitu, sehingga ya apa ya, kayak adu mekanik di sini di dalam diri dia, antara dia ada dorongan untuk memfokuskan percintaan dia juga dengan karir dan keuangan dia seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada keyakinan bahwa sebenarnya cinta dia itu untuk kamu gitu. Siapapun kamu ya, siapapun kamu mau orang baru kah, kamu mau orang lama kah, kamu mau orang yang sekarang bersama dia kah, aku lihat di sini dia sudah mantep bahwa itu adalah kamu, orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai gitu ya, orang yang dia rindukan, orang yang dia kangenin, itu kamu, dan hati dia memang sudah siap mantap bahwa kamulah orangnya. Seperti itu energinya. Dan orangnya ini adalah orang yang tidak jujur ya, manipulatif, kemudian banyak hal-hal yang dia sembunyikan ya, yang ada di hidup dia. Dan aku lihat di sini banyak hal-hal yang dia rahasiakan dari kamu, bahkan tentang perasaan dia pun dia juga nggak jujur sama kamu ya. Banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu. Dia seperti memakai topeng ya. Dia seperti tidak menunjukkan watak aslinya atau siapa dia sebenarnya, jati diri dia sebenarnya. Aku lihat di sini dia masih memakai topeng untuk bisa mendapatkan cinta, untuk bisa mendapatkan sebuah relationship gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia pintar sekali bermain skenario, yaitu drama queen ya. Pokoknya ini orang drama queen banget. Dan banyak hal, trik-trik yang dia gunakan untuk bisa mendapatkan perhatian dari sebuah relationship, percintaan dari ya, mendapatkan cinta dari sebuah relationship. Ya aku lihat di sini kamu dengan dia sebenarnya sudah berpisah ya. Ya aku lihat di sini kamu dengan dia sudah berpisah, kuat banget energinya, dia sudah berpisah dengan kamu. Very soon, aku lihat kayaknya akan segera ada sesuatu yang terbongkar ya, ada sesuatu yang akan terklarifikasi di sini. Entah itu tentang apa, bisa jadi tentang apa yang selama ini dia sembunyikan dari kamu, bisa juga tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, atau perasaan dia sesungguhnya selama ini yang tidak dia ungkapkan ke kamu ya. Intinya ada sesuatu yang akan dia ungkapkan di sini. Oke, kita lihat perasaan dia sama kamu. Dia adalah orang yang sering sekali akhir-akhir ini tuh stalkingin media sosial kamu, dan bahkan ketika dia melihat media sosial kamu, dia sekarang ngerasa kayak
kok kamu sekarang menarik banget ya dilihatnya gitu, kok kamu kayaknya cantik atau ganteng ya sekarang gitu, kok kamu sekarang kayak bahagia banget ya kayak gitu, kamu lebih menarik aja di mata dia sekarang. Terus itu dia ingin sekali memperlakukan kamu sebagai selayaknya pasangan atau orang yang memang dia sayangi, orang yang dia cintai, karena selama ini kan dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, dia tidak pernah memperlakukan kamu selayaknya pasangan ya. Kamu selalu dianggurin dia, kamu selalu diabaikan gara-gara dia fokusnya pada karir, keuangan, pekerjaan dia yang seperti itu, masalah pribadi dia. Jadi aku lihat di sini dia ingin sekali memperlakukan kamu selayaknya pasangan. Dia ternyata orang yang selalu berfantasi tentang kamu. Ya, dia selalu menghayalkan kamu, dia selalu menghalukan kamu di sini. Banyak hal yang dia halukan tentang kamu, aku lihat di sini ya. Banyak hal yang dia pikirkan tentang kamu. Bahkan aku lihat di sini ya, ada keyakinan gitu bahwa dia ini akan memiliki kamu. Ya, bahkan kata dia, dia akan menunggu waktu yang tepat ya untuk bisa mendapatkan peluang kembali lagi bersama kamu. Jadi aku lihat di sini dia sebenarnya sedang menunggu ya, tinggal nunggu waktu aja sih sebenarnya, dia ini akan action lagi atau datang lagi ke kamu atau mengejar kamu lagi, mendapatkan kamu lagi, karena masih ada keyakinan dari dia untuk kalian bisa bersama kembali seperti itu. Ya, dan kalau untuk saat ini memang ada suatu ketakutan ya dari dia akan kamu tolak. Mungkin karena sekarang situasinya karena mungkin ini baru putus atau mungkin belum ada kesiapan mental dari si dia sehingga belum ada pergerakan, dan ada juga rasa takut dari dia bahwa dia akan ditolak oleh kamu gitu ya. Kalau untuk saat ini, makanya saat ini dia lagi menunggu waktu yang tepat, kira-kira kapan ya untuk bisa datang lagi ke kamu atau bisa memiliki kamu lagi atau bisa bersama kamu lagi. Kalau untuk saat ini aku lihat masih ada rasa ketakutan dari dia bakalan kamu tolak seperti itu ya. Makanya saat ini nggak ada pergerakan atau apapun dari dia. Dan you are always on my mind, kata dia. Kamu selalu ada di pikiranku, kata dia ya. Jadi inilah orang yang selalu merindukan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keingat kamu terus ya. Dia adalah orang yang sempat tidak memperlakukan kamu dengan baik gara-gara cuman karena harta, materi, pekerjaan atau masalah pribadi seperti itu ya. Atau dia dari keempat masalah itulah ya, kamu selalu diabaikan dia atau tidak diperlakukan dengan baik. Terus juga orangnya banyak sekali pilihan. Ternyata sekarang dia sangat-sangat merindukan kamu, rindu dengan galau ya, karena ya ini dia mau datang sekarang aja nggak bisa, dia takut bahwa dia akan ditolak sama kamu. Mungkin memang orangnya narsis, orangnya memang ingin menjadi pusat perhatian, sehingga dia paling takut kalau dia akan ditolak, karena orang yang narsis dan orang yang ingin selalu jadi pusat perhatian gitu ya. Orang yang seperti itu memang takut banget ditolak, makanya saat ini nggak ada pergerakan karena dia takut ditolak. Oke, tapi ya mau gimana ya, namanya juga perasaan, rasa rindu ya tetap rindu gitu. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk alfabet di sini untuk zodiak di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Nih alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.